Halo, selamat bergabung lagi di channel Herology Project. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki sepeda motor Honda Beat ya. Jadi ceritanya ini sepeda motor yang saya pakai harian ini ya, setiap hari saya pakai berangkat kerja dan untuk beraktivitas ini berebet, istilahnya itu berebet itu bahasa Jawa ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti tersendat-sendat. Jadi untuk itu kemarin saya sempat bongkar tapi malam-malam ya, dan tidak ada toko spare part yang buka. Tapi sore tadi sepulang kerja saya sempatkan untuk mampir ke bengkel resmi Honda untuk membeli spare part untuk mengatasi sepeda motor saya yang tersendat-sendat ini. Untuk harganya ini saya spilkan ya, untuk harganya ya. Jadi ini dapat kwitansinya, kwitansi pembelian atau fakturnya. Ini totalnya Rp64.500. Jadi untuk harga filter bensinnya itu 54.000. Kemudian untuk o-ringnya, jadi ada dua ya, yang satu filter bensin, yang satu o-ring untuk penutup bensinnya ya, untuk penutup motornya ya. Tadi itu ada Rp10.500. Dan untuk spare partnya ini saya dapatkan, ternyata saya pasang ini sedikit ada perbedaan ya, tapi ya tidak ada masalah untuk fungsinya. Tapi ya cuman sedikit miring, itu tidak ada apa-apa sih, memiring sekitar berapa derajat gitu ya. Nah ini paketnya ada o-ring kecil dan ada untuk filter bensinnya seperti ini masih baru ya, jadi tidak ada yang kotor ya, jadi masih bersih. Dan ini untuk o-ring yang besar ini adalah o-ring untuk penutup motornya nanti, motor rotak kayak istilahnya. Dari motor rotak itu motor untuk pompa bensinnya, jadi casingnya itu nanti ada o-ringnya di bagian atas. Dan untuk membukanya ini kita harus membuka covernya. Jadi covernya ini ada rivet plastik, ini harus ditusuk untuk bagian tengahnya ya, kemudian dicongkel menggunakan test pen. Dan untuk yang sudah dilepas ini kita sisihkan dulu ya, supaya tidak tercampur dengan yang lainnya. Dan untuk sebelah belakang cover ini, sebelah kanan dan kiri itu ada skrup yang harus dibuka menggunakan obeng plus ya. Dan untuk membukanya ini tinggal kita putar aja secara jarum jam. Dan untuk covernya juga ini membukanya tinggal dicongkel-congkel aja seperti ini. Di sebelah kiri dan kanannya ini ada terselip knocknya, kemudian bagian depannya juga ada terselip di bagian bagasi jok ya. Nah ini sudah terbuka. Kemudian untuk cover ini, cover pengaman bensin, jika bensin tumpah bisa ditadahi oleh ini ya. Jadi ini harus kita lepas juga dengan cara membuka tutup tangki bensin, kemudian jangan lupa kita tutup lagi. Nah ini ada soket juga yang harus kita bongkar, harus kita buka. Jadi untuk membukanya tinggal kita tekan knocknya, kemudian kita tarik ya. Ini ada knocknya, kita tekan aja kemudian ditarik. Saya yakin semuanya bisa melakukan ini. Dan untuk selang bensinnya ini harus hati-hati karena ini bahannya terbuat dari plastik. Dan untuk membukanya kita harus menekan bagian yang putih itu, kemudian ditarik pelan-pelan. Nah bisa kan, sangat mudah. Jadi jangan dipaksa, jika tidak bisa harus benar-benar ditekan dan ditarik. Untuk bautnya ini ada 4 ya, untuk baut Vilupam ini. Untuk baut pengamannya yang bagian atas ini ada covernya juga. Nah ini ya baut pengikatnya, ada covernya dari plat ya, untuk menekan casing Vilupamnya. Dan ini jika terbalik kanan dan kiri seperti ini tidak apa-apa, tapi jangan sampai terbalik bagian atas dan bawahnya. Dan untuk bagian kiri dan kanan ini terbalik tidak apa-apa ya,
diingat-ingat ya, jadi jangan sampai terbalik bagian atas dan bawahnya. Untuk membukanya ini sangat mudah ya. Nah, ini tinggal kita tarik aja karena ini kemarin sudah saya bongkar ya. Tapi karena dibongkarnya itu belum ada spare partnya, ini o-ringnya ini ya, yang besar yang saya spill tadi ya, yang bagian untuk bagian atas ini pasti melar dan ini patah karena kemarin tidak ada spare partnya, saya paksa pasang, setelah dikencangi ternyata patah ya. Nah, untuk menariknya ini atau mengeluarkan fuel pump ini hati-hati ya. Jadi untuk pertama kali itu pasti nyangkut pada bagian filter bensinnya. Ini dipaksa tidak ada masalah ya, karena memang itu bahannya memang lebih lebar daripada lubangnya untuk filter bensinnya. Ini tidak masalah dipaksa sedikit ya, sampai keluar sedikit seperti ini. Tapi setelah itu jangan dipaksa keluar jika ada yang nyangkut, karena apa? Di situ ada pelampung yang terkait oleh kawat. Nah, ya kan, pasti nanti nyangkut di situ, nyangkut pada bagian lubangnya. Itu jangan dipaksa ya, kita harus dengan hati-hati digeser-geser, kemudian kita pastikan pelampungnya itu tidak nyangkut. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di situ ada pelampung. Nah, itu pelampung itu buat sensor level bensin. Jadi sensornya level bensin, atau jika bensin penuh itu bisa naik kan, itunya pelampungnya. Nah, itu indikatornya diperintah oleh sensor pelampung bensin ini. Dan untuk filter bensinnya ini saya spill ya. Nah, ini berbeda sedikit ya. Nah, saya nggak tahu juga itu kenapa kok ada perbedaan bit tahun berapa ya, mungkin tahun sebelumnya ini ya, yang saya bongkar ini, kemudian juga ada generasi berikutnya ya, yang bit FI yang terbaru. Tapi bisa dipasang, tidak ada masalah. Masalahnya cuman posisinya sedikit bergeser, tapi untuk fungsinya tetap berfungsi dan tidak ada hambatan jika dipasang dengan menggunakan filter bensin, entah itu dari bit yang lama atau bit yang paling baru. Nah, ini untuk membukanya kita putar aja ya, kita putar, kemudian kita congkel, dan di situ ada o-ringnya yang lama ya. Sini jangan sampai tertinggal, harus kita buka dan kita sisihkan, jangan sampai nanti tertukar dengan yang baru ini ya. Jadi yang baru juga filternya ini sudah mendapatkan o-ring kecil ya, nantinya ini harus dipasang dan wajib dipasang ya. Nah, di sini bisa kita lihat serupa tapi tak sama ya kan. Nah, sedikit ada perbedaan juga, pemasangannya nanti pasti beda, sedikit geser sih, sekitar 10 hingga 15 derajat lah untuk bergesernya, tapi tidak ada masalah ya. Jadi ini o-ringnya saya lepas ya dari pengaitnya, kemudian akan dipasang ke input bensin untuk fuel pumpnya atau pompa bensinnya ini. Kemudian kita pasang lagi, di situ ada o-ring juga yang harus kita pasang ya. Ini o-ring yang tadi saya ceritakan, yang patah tadi dan yang melar ya, ini terpasangnya. Nah, untuk memasangnya juga harus melewati pelampung dan sensor pelampungnya, dan saya tunjuk ini itu nanti posisi o-ringnya akan berada di sebelah dalam ya kan, sebelah dalamnya lubang. Dan untuk bagian atasnya itu nanti ada gasketnya sendiri, sudah terpasang ya. Jadi memasangnya seperti ini ya, dimasukkan melalui pelampung, kemudian kita masukkan ke bagian atas. Nah, di situ juga ada gasketnya juga. Untuk gasketnya yang dari karet itu tidak perlu diganti, hanya diganti o-ring yang saya pegang ini ya kan. Pasti melar, itu sudah pasti melar ya kan pada saat kita membuka fuel pump ini. Jadi siapkan dulu pembelian o-ringnya yang besar untuk penutup fuel pump, kemudian jangan lupa juga karena kita tujuannya mengganti filter bensin, itu filter bensinnya juga jangan lupa dibeli yang sesuai ini. Tapi ini yang saya beli tidak sesuai, tidak ada masalah, tinggal kita pasang aja lah.
pasang, kemudian diputar untuk posisinya ya. Itu ada notnya, juga ada pengikatnya, sudah otomatis. Jika kita masukkan, nanti jika diputar ada suara klik. Nah seperti itu, bisa kita lihat posisinya ini berbeda ya. Jadi yang orisinil ini posisinya tepat di bawahnya sensor pelampung. Nah seperti ini, tapi jika saya yang punya saya ini, loh ya kan berbeda ya, berbeda posisinya aja, tapi untuk fungsinya tetap sama. Dan ini tidak ada masalah jika dipasang nanti ya. Nah ya kan, dan untuk perbedaannya kan sangat jauh ya. Untuk bersih dan tidaknya pasti berebet jika tidak diganti ya untuk filter bensinnya ini. Dan masalahnya ini sudah berapa tahun ini saya tidak melakukan penggantian. Dan untuk memasangnya ini dahulukan pelampungnya ya. Jadi pelampungnya ini didahulukan masuk ke lubang fuel pump ya, kemudian baru filternya yang kita arahkan ke lubang, karena filter ini bisa bisa diposisikan ya. Tapi kalau pelampungnya tidak bisa diposisikan karena di situ dia terkait oleh kawat. Dan jangan sampai terbalik ya. Ini saya masang terbalik, tinggal kita putar aja ya, putar aja sedikit ya. Untuk posisinya jangan lupa ya kan, untuk posisinya itu untuk outputnya, untuk yang selangnya itu di sebelah kiri, dan untuk soket input powernya fuel pump dan sensor dan kabel sensor itu yang sebelah kanan ya kan. Untuk filter bensinnya ini diposisikan ke lubangnya itu tidak ada masalah ya. Nanti dia pasti akan tertata kembali pada saat dimasukkan seperti ini. Dan untuk o-ringnya ya, ini pastikan o-ringnya ini posisinya harus napak ke bagian mulut lubang tangki untuk fuel pump ini ya kan. Ini sudah bisa, sudah napak dengan benar. Kemudian untuk platnya ini yang saya ceritakan tadi, ini untuk kanan kirinya tidak ada masalah jika tertukar, tapi jika atas dan bawahnya ini jangan sampai terbalik ya. Jadi seperti ini untuk posisinya, kemudian dimasukkan ke bautnya. Nah, ada 4 biji untuk baut yang tertanam pada tangki bensin untuk motor Honda Beat ini. Dan untuk bautnya jangan lupa juga dikencangkan dengan bertahap ya kan. Jangan sampai dikencangkan satu sisi ya kan. Jadi harus dipasang dulu mur-murnya, kemudian kita kencangi bertahap. Jadi 1 itu dipasang ya, 2 dipasang, 3 dipasang, kemudian dikencangkan pelan-pelan. Dan untuk selangnya ini ya, masuknya juga harus ditekan. Untuk bagian putihnya atau koplernya itu harus ditekan, kemudian didorong ya, didorong hingga sampai benar-benar ke posisi seperti semula. Dan jika dicabut itu pasti tidak bisa ya, pasti tidak bisa karena sudah menapak dengan baik pada pasangannya. Dan untuk soketnya juga jangan sampai lupa. Jika lupa nanti tidak akan bisa menyala ya untuk motornya ya kan. Sangat mudah kan, pasti semuanya ini bisa melakukannya sendiri di rumah. Dan untuk mangkok untuk pengaman ini juga, pengaman jika bensin tumpah itu bisa keluar dari selang ini ya. Jadi ada selangnya juga, dan kemudian kita tutup dan dipasang juga selang pembuangannya. Nah seperti ini sudah selesai ya kan, tinggal kita pasang covernya. Untuk pemasangan covernya juga sangat mudah. Nah ini kan kita posisikan seperti semula. Untuk pemasangannya juga tinggal kita selip-selipkan saja, notnya sudah beres. Kemudian juga rivetnya kita pasang ya kan. Ini ditarik dulu untuk bagian tengahnya, kemudian kita masukkan, kemudian kita tekan bagian tengahnya, beres. Tinggal kita pasang skrup kanan kiri dan selesai. Sangat mudah kan. Jadi saya yakin kalian semua bisa ya untuk mengganti sendiri filter bensin ini
jika sepeda motor Honda Beat Anda atau sepeda motor lainnya ya yang serupa fungsinya, untuk itu jika ada masalah berbet atau tersendat-sendat, itu pasti saluran bensinnya tidak lancar, atau mungkin seperti yang saya alami ini, filter bensinnya harus diganti. Oke, ini saya coba ya untuk motornya, sudah pasti tidak akan berbet dan tidak akan tersendat seperti ini. Oke, nah ini anak saya ini ikut aja kalau saya lagi kemana-mana. Oke, terima kasih ya sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga di like video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.